Hai, sekarang ngomongin kumat di bus. Ini pengalaman paling parah. Jadi udah gak enakan waktu itu saya latihan, saya ke bus sendiri. Jadi busway baru-baru. Itu busway baru-baru kan penuh ya, iya kan. Saya masuk, saya lupa makan itu emang. Dan itu jam 6. Jadi jam 5 saya berangkat. Jam 6 tuh masih masih di bis gitu. Begitu di bis itu mulai kumat memang dari jam 5 tuh udah mulai nggak enak. Dari haltenya tuh udah mulai nggak enak dengan banyaknya orang gitu kan. Wah, udah merasa aduh gue gimana ya pulang apa enggak ya, udahlah paksa aja. Dan saya salah tuh di situ. Saya paksa masuk bis, panik di bis. Serius panik. Orang banyak, untungnya saya dapat tempat duduk. Kalau berdiri sih nggak ngerti itu gimana. Saya dapat tempat duduk, cuma tapi kiri saya ada orang nih, deket ada di sini nih ada orang. Depan sini juga ada orang, jadi udah sumuk deh. Nah, panik itu tuh langsung kayak berasa dingin ya dari belakang, dari punggung tuh dingin, dari punggung, dari pinggang belakang, punggung dingin, dari sini dingin, bulu kuduk agak-agak aneh rasanya, bulu kuduk, mungkin merinding gitu ya, ketakutan gitu, terus dingin semua badan langsung ke sini, semua dingin, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kata orang rasanya kayak rasa panik attack tuh kayak orang habis ngisep tembakau gorila gitu. You bisa baca sendiri di Google rasanya tembakau gorila gimana, jangan diisep karena rasanya kayak panic attack. Itu udah sih nggak bisa ngapa-ngapain, serius udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah diem ya begini aja, diem begini. Mana orang bilang berisik lagi, nelfon kenceng-kenceng suaranya, gila. Jadi saya pikir ini pasti orang apa namanya dari desa gitu ya mungkin ya. Jadi jarak antara rumah sama rumah jauh, jadi dia kalau ngomong teriak-teriak gitu. Saya nggak ngerti deh kenapa ngomong kenceng banget, dan itu di bis busway tempat umum. Dia ngomong, dia nelfon sama temennya kenceng, ketawa-ketawa, dan itu ganggu saya banget gitu kan. Jadi kayak aduh gila, gue mau konsentrasi sama diri sendiri biar nggak jatuh gitu ya, terus dia berisik gitu kan, nyebelin banget kan. Nah udah gitu saya udah mikir nih, aduh udah mikir macam-macam nih, gue kalau jatuh gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Wah udah nggak ngerti deh gimana. Terus akhirnya saya nemuin caranya, itu adalah saya mikir saya udah nyampe tujuan, ya kan. Jadi kalau saya mikir nih gue gimana gimana, enggak, saya cuma diem duduk begini, diem nggak bisa ngapa-ngapain, masih diem begini aja, pura-pura tidur padahal nggak tidur, padahal nahan dingin. Dan makin berasa dingin, makin saya berasa kenapa, oh gue telat makan. Lu sih telat makan, lu parah, lu jangan telat makan lagi. Wah itu makin parah. Jadi saya mikirnya tuh saya udah nyampe tujuan, terus saya langsung makan dan everything fine, kayak gitu. Jadi saya bayangin itu aja, udah nyampe ke halte, saya turun. Nah kan sebelah halte tuh ada warteg tuh ya, saya langsung ke situ makan gitu. Udah, yang saya bayangin itu, dan itu akhirnya membaik gitu. Dan akhirnya membaik, nggak parah ya, cuman masih tetap segala macam dengan deg-degannya dan keringet dingin. Dan oh itu rasanya bener-bener kayak saya sempat sempat mikir gini, sambil bisa mikir gini, aduh nih Tuhan nih tolongin saya lah gini, atau istilahnya kalau ada yang bisa tolongin saya tolongin lah. Kalau perlu saya jual rumah lah, yang penting saya bisa selamat gitu di sini. Saya jual mobil deh gitu, kalau yang penting saya bisa selamat. Nyampe nyampe sebegitunya takutannya, karena nggak, waktu itu tuh nggak ngerti itu mesti kayak gimana. Dan zaman dulu tuh nggak ada video-video kayak gini, atau grup yang di Facebook tuh belum nyampe 1000 kali, baru 300 400 orang gitu. Dan mereka sama sekali masih belum tahu kayak gimana, nggak kayak sekarang ya udah mulai banyak info, jadi udah mulai enak. Ya itu pengalaman saya di bis itu yang menurut saya paling parah dan terparah. Dan setelah itu saya tetap juga naik bis, jadi pulangnya saya naik bis busway lagi tetap. Oke, balikin lagi. Jadi dari awal salahnya yang telat makan, kedua saya paksain juga naik bus, dan itu nggak bisa kabur sebetulnya. Dan yang ketiga, saya ngebayangin saat saya udah nyampe tujuan, dan itu ngebuat saya lebih enak. Oke, dan beneran sampai begitu sampai tujuan saya langsung makan dan agak tenangan, walaupun agak nunggu agak lama ya, angin turun. Saya langsung jalan, habis makan berdirilah mau jalan-jalan lah kemana biar cepet gitu masuknya, nasinya ke bawah gitu. Dan begitu sendawa lebih enak. Oke, jadi don't try this at home, jangan don't try this at the bus. Itu agak pada waktu saya sendirian loh, sendirian nggak ada teman, bener-bener sendirian.
jadi nggak ada teman. Dan saya pun ketemu di sana mesti jalan lagi, mesti naik apa lagi baru ketemu dia gitu. Dan itu pengalaman paling parah menurut saya. Dan jangan ngeremehin bagi orang yang nggak kena panik, jangan ngeremehin karena rasanya kayak gitu. Beneran, you nggak akan bisa apa-apa. Semua dingin, badan kelingan ngeliat orang udah kayak pantau, udah kayak bukan di dunia gitu. Dan cuma gini doang udah diem aja, udah diem nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jangan anggap remeh anxiety disorder atau panic attack disorder bagi orang-orang yang belum ngerasain. Jangan sampai lah kamu ngerasain, karena saya dulu pencinta alam. Saya udah pernah naik 4 gunung, Gunung Gede, Pangrango, Salak nggak, Salak nggak nyampe atas, Semeru nggak nyampe atas, Kelabat, Manado saya naikin sampai puncak. Dan sekarang saya takut naik bus. Gila kan, anxiety. Oke, jadi jangan diremehin, emang bener-bener parah gitu. Kalau kamu cuma cemas-cemas biasa itu namanya kamu anxiety. Tapi kalau kamu cemas parah sampai 3 minggu itu baru bilang anxiety disorder. Jadi istilahnya saraf anxiety-nya udah disorder, udah rusak, saraf anxiety-nya rusak, bedanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau mau subscribe jadi tahu kalau saya ada video yang lainnya. Kalau nggak mati serah bodo amat ya, yang penting kamu sembuh.